Dan paling setelah malam ini, apa yang bisa mulai kita lakukan oleh teman-teman yang ingin mengikuti LPDP berikutnya. Jadi, saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan tetap tidak hanya mendengarkan ya, tetapi silakan mencatat poin-poin penting yang dirasa relevan dengan perjalanan masing-masing. Namun kita sebelum masuk ke sesi utama, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Mata Garuda Sumatera Barat. Kepada yang kami hormati, Udariko Chandra Negoro, SPD MPP, kami persilahkan. Baik, terima kasih Uni Dr. Arya. Eh, Bapak Ibu udah Uni semuanya, kenalkan nama saya Riko. Jadi di Mata Garuda itu adalah kumpulan Ikatan Organisasi Awardi dan Alumni dari beasiswa LPDP. Tadi kita udah putarkan siapa saja awardi alumni yang terdata di kepengurusan sekarang ini. Kita masih terus mendata sampai akhir tahun dan akan kita publis. Kita sama-sama berdoa semuanya udah uni yang di semua di sininya kalau misalnya belum award semoga bisa bergabung dengan kita semua sehingga di Sumbar apapun ataupun di luar Sumbar banyak kita yang mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, program sekarang ini khusus untuk persiapan S3. Sebenarnya kita ada dua narasumber, cuman tidak bisa pada hari ini. Eh, Ibu itu dosen 2NP, bisanya minggu depan, cuma karena kita masih mengejarkan untuk sebelum penutupan administrasi seleksi yang batch 2 ini. Walaupun nanti peserta tidak hanya untuk yang seleksi sekarang, bisa juga peserta yang punya mungkin mendaftar dari tahun awal tahun depannya. Untuk informasi LPDP terus buka beasiswa LPDP dua kali setahun, jadi bisa persiapan dari jauh-jauh hari, apalagi untuk S3 ya, apalagi ke luar negeri ya, yang untuk perjuangan mendapatkan LOA-nya, mencari supervisornya. Dan di sini ada juga ada award di LPDP yang S2, yang alumni S2 karena pasti punya impian untuk S3. Kalau ini Dokter Adia udah S3, nggak boleh lagi. Udah semangat. Terima kasih banyak Uni waktunya. Dan sama-sama kita berharap nanti kita sama-sama belajar dari udah Muhammad Siddiq ya. Gimana caranya mendapatkannya. Single pertama bagaimana persiapannya. Mulai dari bahasanya, bahasa Inggris untuk IELTS ya. Kita yang non background bahasa Inggris bagaimana perjuangannya. Dan udah Siddiq udah membuktikan beliau sebagai bukan bahasa Inggrisnya backgroundnya bahasa Inggris tapi bisa mendapatkan IELTS. Kita juga nanti kepoin. Maksud saya nih, nanti mungkin tahun depan sudah mulai persiapan. Habis pengurusan ini udah fokus lagi persiapan untuk S3-nya, udah baca lagi ya. Makanya nih Zoom ini untuk semuanya, tidak hanya untuk peserta, tapi untuk kita-kita semuanya yang awadi, alumni S2. Dan juga nanti bagaimana sih udah sidik nanti mendapatkan supervisornya, apa sih emailnya, apa sih kontribusinya, ini penasaran ya. Walaupun sains, kita-kita yang share, yang sosial, soskum ya, mungkin banyak belajar. Dan mungkin juga tips-tipsnya sih dari udah sidik nanti pasti tambahan sebagai udaya pengalaman. Sekian, terima kasih ini Dokter Adia dari punya kata-katanya membuka aja. Terima Sepatah kasih. kata. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Udariko atas sambutan sekaligus arahannya. Mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar ya menjadi ruang berbagi, ruang belajar sekaligus ruang untuk membangun keberanian teman-teman nih yang sedang mempersiapkan perjalanan studi lanjut dengan beasiswa LPDP. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sekarang kita sampai kepada sosok yang tentunya ditunggu-tunggu ya pada malam hari ini. Narasumber kita adalah ini bahasa kita manggil Uda tapi narasumbernya Imarganya Lubis. Jadi Uda atau Abang nih? Uda Panggil Muhammad. udah aja. Ya, Oke, udah siap. boleh. Ya, Udah Muhammad Sidik atau udah Sidik ya? Ada Sidik Ilyas Lubis MSC. Yang alhamdulillah sudah jebol nih ya. Mahasiswa LPDP melanjutkan pendidikan doktoral di University di Bordeaux ya, apa yang Prancis atau France melalui LPDP program dokter. Tentunya yang menarik malam ini bukan kampus tujuan beliau ya, tapi keberhasilan mendapatkan LPDP.
Justru yang kita ingin gali itu banyak sekali ya perjalanan. Udah seperti apa, mulai persiapannya, menentukan studinya, bagaimana cara mencari kampus, LOA, dan menyiapkan segala persyaratan LPDP. Jadi teman-teman malam ini adalah kesempatan kita belajar langsung dari pengalaman nyata Awardi. Nah, sebelumnya juga saya ingin kenalkan namanya Muhammad Sidik Lubis ya. Muhammad Sidik Ilyas Lubis. Ini tinggalnya di Kota Padang ya udah ya. Alumni Universitas Andalas. Masya Allah. Ini juga S2-nya alumni dari Universitas Freiburg. Ya, Jerman ya udah ya. Udah latar belakangnya adalah bagian fisika. Beliau juga merupakan guru fisika dan tutor fisika, ya ini berkaitan dengan fisika. Dan juga merupakan anggota Mata Garuda, ya sama-sama kita adalah anggota Mata Garuda. Itu sekilas CV dari Uda Sidik. Nah, kita sebelumnya mulai sharing session dari narasumber kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu semuanya mohon diaktifkan kameranya dan memberikan senyum terbaik untuk Mata Garuda malam ini. Oke, silahkan Bapak Ibu kita foto ya karena ini dua slide. Untuk slide pertama, oke. Satu, dua, tiga. Bentar, kita akan ke slide kedua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik, kita sudah foto bersama. Selanjutnya, kepada kita mulai ya acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan memberikan kesempatan kepada Uda Sidik kurang lebih 30 menit eh, untuk mengikuti presentasi dari Uda Sidik. Kepada Uda Sidik, waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Mana udahnya? Halo Uda Sidik, Uda Sidik. Oke, Oke. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua yang hadir di webinar Mata Garuda Sumatera Barat. Perkenalkan nama saya Muhammad Sidik Ilyas Lubis. Sekarang, oh ya, bisa dipanggil Sidik, Bapak Ibu semua. Sekarang domisili di Padang. Alhamdulillah tahun 2025 itu udah selesai eh, belajar di Freiburg di Jerman. Sebenarnya awardee LPDP 2021 di akhir Desember ya, batch kedua. Habis itu dapat pengayaan bahasa. Jadi masuk daftar LPDP itu pakai jalur afirmasi ya, yang prasejahtera. Nah, jadi dapat pelatihan bahasa itu ke UI selama 6 bulan. 2 bulan, sebulannya itu online ya, itu masa-masa COVID. Nah, setelah itu berangkat di bulan Mei 2022 ke Depok. Nah, pas udah selesai programnya, ternyata IELTS-nya itu ada yang di bawah band ya, band 6,0, speaking. Speaking itu dapatnya 5,5. Nah, akhirnya ngajukan lagi untuk extension pengayaan bahasanya 3 bulan ke Jogja. Ya, Alhamdulillah
eh, bisa dapat kampus di Jerman gitu ya. Jadi terkendalanya itu di speaking waktu itu. Alhamdulillah 2025 selesai di bulan Juli sebenarnya hasilnya, dan kembali ke Indonesia di bulan Agustus, tanggal 13 Agustus 2025. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, mungkin eh, saya juga belum banyak pengalaman, barangkali ada juga peserta di sini yang sudah berkontribusi di perguruan tinggi sebagai dosen ataupun peneliti yang bisa kami sampaikan. Itu pengalaman saya pribadi, bagaimana saya mendaftar dan kemudian lolos di LPDP doktoral gitu. Nah, semoga kita bisa sharing dan tanya jawab, dan semoga Bapak Ibu semua bisa lolos lah di beasiswa yang diinginkan ya. Oke, kita mulai saja. Nah, sebenarnya saya ingin fokus ke program yang saya daftar. Yang saya daftar itu adalah program co-funding LPDP. Jadi co-fundingnya ada banyak sekali sebenarnya. Kalau istilahnya udah namanya co-funding ya, jadi pembiayaannya itu berbagi gitu. Jadi ada berapa persentase dibayar sama kampus tujuan. Habis itu, kok jadi gitu? Habis itu nanti LPDP sebagiannya lagi sisanya gitu. Nah, jadi saya waktu itu daftar LPDP Prancis yang doktoral kerjasama dengan IFI. Jadi IFI itu kalau yang di slide kiri ya, di bagian kirinya, IFI itu Institut Francaise d'Indonésie. Nah, saya juga baru belajar bahasa Prancis ini. Nggak tahu benar apa salah yang tadi saya bilang. Nah, jadi eh, IFI ini jadi mitra ke LPDP soal pembiayaan. Nah, nanti oke, pembiayaan untuk dari IFI itu dia membiayai kayak visa, kemudian biaya penelitian, uh, tapi persentasenya lebih banyak ke untuk membuat visa, bantuan untuk membuat visa, layan-layanan untuk pertanyaan, membuat visa, dan beberapa bulan dibayar itu untuk asuransi. Nah, kemudian kuota untuk kelulusan kemarin itu 50 ya. Kalau Bapak Ibu kunjungi website IFI-nya, Kampus France IFI, mereka eh, mematok 50 kuota. Nah, jadi kemarin itu yang lulus 17 ya, 17 orang awardee. Kami belum sempat kenalan, sudah gabung juga ke grup WhatsApp-nya. Jadi di sana hanya bertanya bagaimana pengajuan sertifikat beasiswa. Jadi sertifikat beasiswa nanti dapat dari kampus IFI juga, baru nanti LPDP kasih LOG-nya. Jadi tahap pertama itu nanti dari IFI dapat sertifikat beasiswanya, baru nanti dikasih oleh LPDP. Nah, presentasi bukan ya. Jadi saya mau sampaikan selain jalur reguler, co-funding ini juga eh, punya peluang besar kita bisa lulus. Kenapa? Karena biayanya itu kan dibagi separuh-separuh ya, anggap gitu ya. Jadi nggak full dari LPDP-nya. Jadi sebagian itu dibantu sama pihak mitra. Nah, jadi ada kampus France, ada juga Paris Saclay. Ini program yang berbeda. Paris Saclay itu ada yang masternya, ada yang doktornya. Kemudian ada Sydney yang di Australia ada beberapa, Amerika juga ada, Cina yang Chongqing kemarin juga ada, yang eh, untuk bidang lain di Cina juga ada ya. Saya juga lupa bidang apa, metalurgi ya. Habis itu di bagian UK juga ada banyak itu. Ada Queen's University Belfast juga, tapi tengok list programnya. Jadi saya eh, pengalaman udah dapat LOE juga di Queen's University Belfast. Saya juga sudah sampaikan pada saat pertemuan Mata Garuda Sumber ya, pada saat perkenalan. Nah, qadarullah pas LPDP buka program co-fundingnya, program yang mereka buka itu cuma farmasi,
kimia, biologi. Nah, fisikanya kan nggak ada. Nah, jadi saya mohon maaf juga ke profesornya, udah lulus pada saat wawancara. Nah, tapi memang dari APDP-nya belum ada buka untuk program fisika ini, jadi kunci juga. Nah, nggak apa-apa kita dapat LOE, yang penting kita usaha ya untuk mendapatkan beasiswa LOE-nya juga. Oke, nah kemudian yang perlu kita eh, ini udah 2 kali ayah, benar kan? Ya. Nah, jadi persyaratan administrasi untuk S3 itu umumnya yang paling penting adalah kemampuan bahasa ya. Jadi kalau yang reguler, khusus untuk yang reguler ya, terkecuali CPNS, itu untuk S3 7. Tapi yang co-funding itu cari-cari lagi. Ada yang 6,5, ada yang 6, ada yang 7. Biasanya 7 itu yang program co-funding di Australia. Nah, kalau yang 6,5 ini masih Prancis, yang negaranya itu notabene masih pakai bahasa ibunya gitu. Prancis, Jerman. Oh ya, sebelum itu program co-funding ini nanti bakalan banyak ya. Ada Rusia katanya juga. DAAD juga akan kerjasama dengan LPDP kalau kita baca situs DAAD ya untuk program co-funding juga. Eh, jadi tapi belum tahu kapan akan dibuka program kerjasamanya. Nah, jadi yang mungkin IELTS-nya nggak bisa dapat 7, bisa cari program co-funding ini. Jadi sebenarnya saya udah persiapan IELTS itu setelah pulang dari Jerman. Bahas lagi kan soal IELTS-nya. Cuman kebetulan setelah belajar ya dapatnya mentok 6,5 lagi gitu. Nah, mentok 6,5. Ya, skill bahasa saya agak susah meningkat ya. Tapi eh, kalau dari ibu saya bilang apa yang dapat aja dulu gitu ya. Kita udah berusaha, alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa pintu ya untuk daftar PDP, jadi termasuk co-funding di Perancis. Nah, kemudian berkas yang paling penting itu kita persiapkan, yang paling lama ya butuh waktu mempersiapkan tentunya riset proposal kita. Nah, itu memang formatnya udah ada di uh, format LPDP. Jadi eh, kalau pengalaman saya cari dulu supervisornya, cocokkan dengan bidang yang masih ada apa namanya titik temunya ya. Jadi sebelumnya saya masih bagian bidang laser, ya, tapi topiknya beda sedikit ya. Kalau lasernya itu nembakin gas, kalau yang sekarang itu kita nembakinnya memang material padat, nah, gitu. Tapi masih pakai laser gitu ya. Nah, itu juga perlu. Yang penting masih ada hubungan dengan background kita sebelumnya. Nah, jadi ini nilai penting juga bagi kita dan perlu dikuasain. Soalnya essay ini nanti bakalan menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi pewawancara. Dan kemudian personal statement dan komitmen kembali ke Indonesia ya, Bapak Ibu. Jadi eh, kemudian surat rekomendasi yang ketiga. Jadi saya minta surat rekomendasi itu gampang, lebih gampangnya ke universitas pada saat saya S1. Kenapa? Karena pakai kop surat ya. Nah, kalau di Prancis, di Jerman kemarin itu saya udah coba minta ya. Cuma kalau Allah memang profesornya lagi sibuk gitu ya. Jadi sebelum LPDP saya juga udah daftar sebenarnya. Kayak di pemerintah Cina, profesor udah kasih juga surat rekomendasinya. Tapi pada saat LPDP mungkin belum ada waktu karena memang ada mahasiswa beberapa yang sedang persiapan disertasi. Jadi ada banyak sekali revisi. Nah, jadi saya mintanya ke S1. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang S2 dulu di luar negeri, kalau misalkan profesornya belum bisa, kita bisa minta ke S1-nya. Ya, universitas kita yang pada saat S1. Nah, itu butuh kop surat. Nah, memang harus ada kop surat dari LPDP-nya. Begitu. Nah, ini dari segi administrasi. Nah, kemudian untuk LOE. Ini berdasarkan pengalaman. Biasanya kalau ada LOE kayak di Australia, kemudian Inggris ya, bedanya S2 dan S3,
kita nggak perlu riset proposalnya. Mungkin ada beberapa universitas yang mewajibkan syarat risetnya tentang apa. Tapi ada juga kampus yang memberikan topiknya dari profesor. Jadi kita tinggal diskusi saja sama profesor, apakah bidang kita sesuai dengan topiknya, apakah bakalan sanggup. Palingan nanti akan ada interview sama profesornya. Nah, kemudian jadi eh, kalau mau hubungin profesor tentu ada beberapa, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu gimana hubungin profesor. Pengalaman saya eh, sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Itu maksudnya plus lah kita kasih motivation letter, kemudian CV kita. Nah, jadi dia bisa baca, misal yang paling penting itu bidang kita. Jadi pas S2 bidang kita itu tentang apa, dan apakah profesor itu, jadi dia bisa menilai, oh ini bisa nih, dia akan mengerjakan penelitian di labor saya, misalkan seperti itu. Nah, jadi dengan mengirim informasi mengenai penelitian sebelumnya, ke profesor bisa menilai dan membalas gitu kan. Jadi profesor itu dalam sehari bisa mungkin ratusan ya menerima email eh, mana mahasiswa-mahasiswa ingin masuk ke labornya gitu. Nah, kemudian tantangan untuk menghubungi profesor itu termasuk yang di Prancis ya. Kita harus mengetahui, menelusuri websitenya, karena website ini ada banyak variasi ya. Yang penting itu ditelusuri admisinya seperti apa, syaratnya apa gitu kan. Kalau di UK itu hampir sama semua itu apa namanya formatnya. Jadi gampang untuk mengakses. Tapi kalau di Prancis itu mau menemukan profesor nggak bisa di website kampus. Di website kampus misalkan di Université de Bordeaux itu memang ada nama profesornya tapi nggak bisa diklik. Jadi kita harus cari satu persatu nama profesornya, ketik di tab lain, habis itu di mana labornya. Jadi kita bisa temukan profesor sama emailnya itu di labor, tempat dia meneliti. Jadi memang harus kita telusuri. Dan ini persiapannya waktu itu mencari profesor kayak 1,5 bulan lah ya. Sebelum LPDP eh, co-funding France ini publish. Ini bukanya kok nggak salah Juni awal. Eh, Mei. Ya, Mei pertengahan. Nah, jadi sebelum Mei itu saya udah cari profesor LOE di bulan Aprilnya. Alhamdulillah, beberapa profesor memang reply, eh, kasih respons, pernah tertarik, tapi ada saingan ya, ada kandidat yang lebih mumpuni dibanding kita. Nah, kemudian cari lagi gitu, profesor yang lain. Jadi di saat-saat mencari LOE itu, menghobi profesor, jadi ada saingan, pasti ada saingan yang akan eh, apa namanya diterima sama profesor. Nah, jadi pentingnya motivation letter dan CV itu. Memang benar-benar kita tuliskan, misalnya di motivation letter, kenapa kita mau tertarik di lab itu, apa kemampuan kita, dan apa yang pernah kita kerjakan pada saat S2, misalkan seperti itu. Nah, kemudian, ya, ini estimasi waktunya. Jadi, kalau misalkan profesor juga nggak bales dalam 2 pekan maksimal ya, nah, itu kita follow up juga dengan bahasa yang apa, layak, yang sopan lah, gitu, agar profesornya bisa kasih informasi apakah saya bisa diteruskan untuk korespondensi email apa enggak gitu. Nah, eh, oke, jadi kemudian mungkin di sini nggak semuanya STEM, mungkin ada juga yang humaniora. eh, Anggap saja ini kayak eksplorasi eh, di grup penelitiannya gitu ya. Misalkan kalau di grup penelitian itu syaratnya apa? Ada yang mensyaratkan kalau di fisika itu harus bisa pemrograman. Jadi untuk data itu kan banyak ya. Jadi kita harus bisa Python untuk menganalisa data yang sangat banyak. Nah, misalkan seperti itu. Jadi profesor saya juga eh, salah satu poin yang menurut saya dia menerima saya sebagai mahasiswanya yaitu kemampuan pemrograman ya. Jadi saya buat piranti kayak software gitu, anggaplah kayak Zoom ini. Jadi berfungsi untuk mengendalikan kamera gitu ya. Jadi diprogram lewat Python dan diintegrasikan melalui GUI interface misalnya. Nah, jadi ada syarat-syaratnya.
Nanti kalau misalnya tertarik profesornya dia akan hubungi kita dan kemudian interview gitu ya. Eh ya ini udah juga. Kemudian yang ketiga tahapnya nanti penerbitan LOE. Penerbitan LOE ini kalau di kemarin mereka akan terbitkan LOE kalau kita udah lulus administrasi. Oh ya, jadi ada tahapan co-funding LPDP Prancis ini ada administrasi tapi tes bakat skolastiknya nggak ada gitu. Karena kita disyaratkan untuk dapat LOE sebelum nanti wawancara, jadwal wawancara ada. Nah gitu. Jadi nggak ada tes bakat skolastik. Kalau beasiswa co-funding yang lain mungkin ada. Saya tidak menelusuri sangat detail beberapa program LPDP-nya. Cuma memang kalau sekarang sama-sama kita ketahui ya, kalau ada LOE berarti nggak ada tes bakat skolastik. Nah, kemudian apa lagi nih? Ya, kita submit via EV. Jadi LOE yang udah kita dapatkan itu setelah lolos administrasi, kita sampaikan ke profesor bahwa saya sudah lolos administrasi. Mereka akan keluarkan LOE, mungkin diproses kayak sepekan gitu ya. Alhamdulillah kemarin itu bisa submit kayak 2 hari sebelum deadline pengumpulan LOE-nya. Jadi disubmit ke EV, ke mitranya, bukan ke LPDP. Nanti EV diskusi ke LPDP setelah nanti wawancara gitu ya. Apakah layak untuk diloloskan sebagai awardee. Nah, kemudian wawancara. Jujur, pas wawancara itu nggak terlalu banyak persiapan. Yang banyak persiapan itu adalah ketika mendapatkan LOE, gitu ya. Menunggu nilai apa hasil administrasi, kemudian dikabarkan ke profesor kan gitu tadi. Syaratnya untuk dapat LOE dari profesor walaupun kita diterima sebagai mahasiswanya ya adalah ada info lulus administrasi di co-funding France ini. Lalu nanti dikasih LOE-nya. Nah, setelah upload di hari Senin, hari Ahad, sehari sebelumnya hari Ahad, dikirimkan jadwal sama LPDP untuk wawancara. Jadwalnya itu 2 hari setelah saya submit LOE. Jadi persiapannya itu kayak sehari, 2 hari aja. Nah, jadi persiapannya yang bisa dimaksimalkan itu ya persiapan mandiri, mock up testnya juga ada. Nah, paling tidak ada mock up test ya. Sekali paling enggak. Kalau waktunya mepet kayak saya. Sebenarnya kalau memang kita optimis kita lulus gitu, kita udah persiapkan jauh-jauh hari ya. Bagusnya seperti itu. Tapi kan setiap program beda-beda ya. Kayak di France ini sehari setelah submit LOE keluar jadwal di hari Ahad sebelumnya. Waktunya sangat mepet sekali. Jadi persiapannya kayak 2 atau 3 hari. Nah, jadi untuk persiapan tentu buat pertanyaan yang berhubungan dengan esai kita, CV yang udah kita masukkan. Jadi CV itu kayak seminar yang udah kita ikutin apa aja, kemudian paper yang udah kita publish gitu kan. Kalau misalkan nanti ditanya seminar sama pewawancara, terus dia tanya seminarnya tentang apa. Jadi pastikan tema seminar yang kita masukkan ke CV itu kita tahu, oh mereka bahas ini. Ya, tidak harus menyeluruh ya. Yang penting ada poin yang kita dapatkan. Oh ya, proposal penelitian juga kita buat pertanyaannya yang kemungkinan bakalan ditanya. Peluang pertanyaan itu muncul dari proposal penelitian itu adalah paling indah keluar itu ada kamu mau ngapain penelitiannya nanti. Penelitiannya tentang apa? Ah gitu aja. Jadi pastikan memang kita paham betul benar secara menyeluruh ya. Jadi jawabannya juga disusun realistis, logis. Tidak hanya teori gitu ya. Kalau bisa nanti pertanyaan itu eh, ada di kayak ada usaha setelah kita bicara tentang teori gitu ya, ada usaha, kemudian ada evaluasi misalnya, seperti kan ada ya tahap-tahapnya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa Anda yang saya dapatkan ya, kenapa Anda tidak daftar dosen setelah S2? Kenapa guru gitu kan? Kalau saya jawab itu aja pekerjaan yang ada di Padang nih.
Nah, kan itu kan apa menunjukkan sikap pesimis gitu ya. Eh, jadi kebetulan memang saya udah cari usaha untuk daftar dosen gitu ya. Kayak di Jawa, saya udah daftar, udah administrasi, tapi tesnya di sana gitu. Saya nggak tahu kalau tesnya itu harus di sana. Ternyata online, ternyata harus sana. Saya kira online gitu ya. Jadi saya bilang ya seperti itu. Kondisinya saya belum bisa ke sana karena tesnya di tempat di universitas tersebut. Kemudian saya juga tanya ke profesor, supervisor di S1, ada nggak peluang untuk ngajar, misalnya seperti itu. Uh, tetapi mereka menyarankan S3 dan saya termotivasi gitu kan. Ya, kalau dijawab dengan apa jawaban pertama tadi belum buka dosen gimana ya guru aja yang ada gitu kan itu kan kedengarannya sangat apa namanya apa yang dapat saja gitu ya mungkin kita latihan bagaimana merangkai kata-kata ya agar sudut pandang yang mereka terima itu baik ya. Nah, jadi yang mereka dapatkan dari cerita saya, oh dia sudah berusaha, dia menjadikan ini adalah sebuah kontribusi walaupun S2 di Jerman dia jadi guru fisika misalkan. Dia kontribusi ya dia cari tempat untuk berkontribusi bukan batu loncatan. Nah, jangan mengeluarkan kata-kata yang konotasi negatif ya. eh jadi kemudian kita juga memang harus baca terus apa yang udah kita tulis di proposal riset karena memang yang kita baca itu yang kita buat di proposal riset kan eh, kadang kita tidak paham pas pahamnya itu ketika kita menuliskan ya kan. Nah, jadi memang kita ulang-ulang buat pertanyaan lagi mengenai tesis kita. Jadi bisa kita jelaskan juga selain penelitiannya apa, kontribusinya untuk Indonesia apa gitu ya. Misalkan penelitian saya laser. Laser ini bisa me- melihat dinamika elektron. Kalau bisa dengan laser ini kita bisa meningkatkan efisiensi sel surya, kemudian energi apa efisiensi energi listrik, kemudian menganalisa mikroba di dalam apa namanya kontaminan makanan ya. Misalkan ada makanan yang fresh diambil dari kebun ataupun sawah, dengan laser kita bisa uji apakah makanan itu benar-benar steril atau bebas dari kontaminan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada kontribusi konkretnya dan itu realistis. Nggak apa namanya rasa-rasanya itu nggak bisa dilakukan sama kita gitu. Profesor tahu, ya kan? Jadi kontribusinya memang realistis, nggak bertele-tele ya. Ini apa lagi nih? Oke, nah jadi di interview pada saat interview wawancara itu dilaksanakan online. Jadi ada dua dari akademisi, satu dari psikiater. Nah, jadi wawancara pertama itu bertanya tentang riset kita, kemudian kegiatan akademik kita. Nah, jadi pastikan kegiatan akademik kita itu memang benar-benar kita berada di sana ya. Seperti contohnya tadi yang kayak seminar, kita ikut seminar, kita presentasi, dan kita tahu apa yang kita sampaikan, dan kita benar-benar di sana, uh, tahu kita apa isinya. Nah, jangan sampai kita tidak tahu hanya mengikuti saja. Habis itu ketika tanya seminar A ini apa eh, pembahasannya, nah gitu kan. Nanti kita tahu, nanti pewawancara bakalan tahu kita mengada-ngada atau memang eh, itulah jawaban sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian ya ini yang terakhir ya prinsip utama. Jadi kayak kisah-kisah yang kita ceritakan, yang real ini lebih banyak itu kayak di psikiater ya. Eh, pertanyaan dari psikologi. Misal nilai positif apa yang Anda miliki. Kemudian pertanyaan kemarin itu cerita apa yang menarik dari diri Anda gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang membuat kita down, bro. Ada tuh. Kayak, kalau kamu nggak diterima LPDP, apa langkah selanjutnya gitu ya. Yang saya jawab pada saat itu, eh, apa namanya, kalaupun saya gagal, saya akan evaluasi apa kesalahan saya gitu kan. Jadi ada titik evaluasinya, eh,
kita perbaiki dan kemudian kita ulang lagi tahun depan. Saya ngomongnya gitu ya, saya akan coba lagi tahun depan. Pada saat itu memang spontan, tapi kalau dipikir-pikir lagi setelah wawancara, saya mikir kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi memang setelah wawancara itu kita overthinking ya. Aduh, kok jawabannya gini gitu. Nah, jadi untuk jawaban tadi memang bagus ditambahkan momen atau cerita real gitu ya. Kalau misalkan tadi, oh saya evaluasi dulu pada saat mau S2, saya udah daftar beberapa beasiswa, saya gagal. Kemudian eh, saya evaluasi kembali, gitu kan. Jadi itu ditambah kan jadi nilai plus ya. Jadi mungkin nilai akhir substansi tinggi lah gitu ya, melampaui passing grade. Nah, gitu. Jadi kisah real juga harus diiniin, bukan hanya kayak teori belaka. Mungkin teori-teori itu kita baca di buku gitu ya, kayak di bukunya Mark Manson ya. Nah, oke, ini untuk panelis penguji. Jadi ada tips juga bagi Bapak Ibu untuk seleksi LPDP. Jadi pertama kita eksplorasi kebutuhan Indonesia ini apa. Jadi kebutuhan real Indonesia sekarang ini misalnya tentang gizi gitu kan. Kemudian tentang manajemennya, manajemen program, ya kita sama-sama tahu lah gitu ya. Kemudian kita kasih solusi gitu ya. Dan mulai eksplor dari sekarang apa solusi yang tepat untuk masalah Indonesia sekarang ini. Oke. Kemudian persiapannya continue. Walaupun kita sediakan beberapa jam untuk persiapan atau beberapa menit, yang penting setiap hari ada persiapan. Misalkan IELTS ya. Setelah pulang dari Jerman itu memang saya kosong, nggak ada kegiatan. Jadi karena memang sudah berjanji untuk kontribusi, saya daftar Mata Garuda Pusat, daftar Garuda apa namanya Sumbar gitu ya. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk kontribusi? Nah, kalau dari pribadi saya kan fisika ya, saya daftar privat. Ada juga mahasiswa LPDP yang kuliah di Jepang S2 ya. Dia minta privat juga. Saya ajarkan tentang fisikanya, dia bagian teknik gitu. Nah, jadi di sela-sela apa namanya berkontribusi, saya juga mempersiapkan untuk administrasi ya, kayak IELTS dan kemudian esai untuk di LPDP. Oke, dan kemudian jadilah pribadi yang positif karena pada saat wawancara itu kan sebenarnya spontan ya. Yang seperti yang saya katakan 2 hari sebelum jadwal wawancara itu persiapan cuma 2 hari. Kalau kita menghafal seluruh jawaban, belum tentu kita bisa menyampaikan itu. Bisa blank gitu kan, gugup karena kita menghafal jawaban. Jadi intinya eh, dalam sehari apa dalam hari-hari kita bersikap positif terhadap apapun pekerjaan kita gitu ya. Eh, Lakukan yang terbaik untuk skala lingkungan kerja kita dan itu nanti akan tercermin secara spontan pada saat menjawab pertanyaan dari panelis LPDP gitu ya. Ada juga terkadang jawaban saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya tuliskan pada saat nulis bank soal sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau dirasa bagus juga jawabannya setelah wawancara selesai. Nah, ini apa screenshot apa ya di portal lulus seleksi substansi di program doktoral. Nah, ini passing grade-nya biar umumnya kalau co-funding 700 ya, sekarang naik 750. Ya itu kan tergantung eh, pada saat wawancara ya, nilai wawancara peserta yang seleksi. Nah, jadi ini cuma selisih 45 ya. Alhamdulillah. Nah, bahkan ada yang kayak 751 gitu ya. Selisihnya satu, tapi lulus juga kan. Nah, barangkali itu ya. Ada satu lagi. Eh, Pertama jangan lupa berdoa ya. Kita udah berusaha. Mungkin Bapak Ibu ada berapa kali yang gagal, ya kan? 5, 10 kali. Tapi yang penting kita sudah berusaha. Sampai nanti kita dapat hasilnya, kita baru tahu bahwa memang waktu yang dibutuhkan lama untuk mendapatkan beasiswa, apapun itu, termasuk LPDP, ada nilainya gitu kan. Memang banyak sekali kekurangan kita yang perlu diperbaiki, walaupun butuh waktu setahun, 2 tahun, bahkan dalam apa namanya 10 tahun, dalam 1 dekade. Dan jangan lupa doakan para pejuang yang lain ya, untuk melanjutkan studi. Karena yang saya ketahui, ketika kita mendoakan saudara kita yang baik ya, itu akan balik ke kita.
Jadi kalau kita doakan misalkan Ibu Arya lulus postdoc ke Jerman, kita lulus juga. Nah, gitu ya, seperti itu. Ya, barangkali eh, ini yang bisa sampaikan. Jadi persiapan matang, walaupun di batch 2 ini sedang berlangsung ya. Jadi ketulusan niat untuk kontribusi bagi bangsa, serta konsistensi harian adalah jembatan terbaik menuju kesuksesan gelar doktor kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Terima kasih banyak udah sidik ya, sudah sharing yang sangat menarik ya. eh untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan dengan raise hand. Namun udah sidik ada pertanyaan yang di dalam kolom chat. Saya bacakan ya udah ya terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya udah untuk LPDP co-funding dan reguler dari untuk persyaratan maupun aturan apakah ada perbedaan? Kira-kira porsi bedanya seperti apa? Mohon sarannya juga udah persiapan apa yang baiknya dipersiapkan secara matang di langkah awal dalam proses LPDP co-funding maupun reguler. Mohon pencerahannya udah. Terima kasih dari Ibu Nur ya. Oke, terima kasih atas Silakan ya. pertanyaannya. Baik. Untuk LPDP co-funding itu ada apa namanya? Kalau LPDP reguler itu bisa daftar yang co-funding umumnya gitu ya. Tapi cuma satu. Kalau nggak salah, tapi nggak semua ya. Kalau nggak salah kayak reguler itu daftar lagi yang co-funding. Kemarin ada teman juga yang daftar di Hong Kong. Kemudian kemitraan dengan BRIN itu bisa juga. Jadi kalau misalkan nggak lulus yang reguler, co-funding juga bisa. Tapi nanti bisa terlihat di itu di websitenya. Ah, Pas daftar reguler, kemudian udah daftar yang reguler, co-funding nanti munculnya pendaftarannya itu setelah um, yang reguler. Atau sekarang itu co-funding sama-sama bukanya gitu ya. Nanti bakalan terlihat kok di website. Nah, jadi bedanya itu syarat IELTS biasanya. Syarat IELTS yang co-funding itu ada yang 6,5. Kalau tahun lalu itu yang co-funding French Doctor ini 6 malahan. Jadi naik setengah. Di persiapan itu lebih penting itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang tuh karena sudah ada angin segar ya, dapat LOE, nggak perlu lagi sertifikat. Jadi kalau sekarang itu fokus cari LOE-nya dulu. Tapi sembari cari LOE, sertifikat IELTS-nya, gitu ya. Nah, pastikan memang kita udah ada sertifikat IELTS dan kemudian fokus cari LOE gitu ya. Nah, kalau dapat LOE kan nggak perlu TBS, nggak perlu sertifikat bahasa Inggris lagi kalau daftar LPDP-nya. Jadi begitu. Nah, kan ah kalau mau buat eh, proposal riset kan semua ini mau lanjut S3 ya. Itu akan selaras nanti persiapannya pada saat kita dapat LOE gitu. Nah, baru nanti buat riset proposal. Nah, gitu. Jadi paling penting itu LOE dan IELTS yang perlu dipersiapkan di co-funding maupun reguler ya. Memang untuk dua-duanya bagus kita cari LOE ya supaya nanti nggak ada TBS. Nah, memang kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang di Maniora ya, barangkali memang ada beberapa yang diskusi ke saya. Dia udah daftar LPDP, cuma kenanya itu di TBS, tes bakat skolastik gitu ya. Nah, kalau soal dia itu bagus, orangnya memang bagus gitu. Tapi di TBS, beliau sering kena, udah berapa kali. Teman-teman saya yang bahkan dia matematika ya, guru matematika kena juga. Saya nggak tahu kenanya di mana. Padahal dia guru matematika kan gitu. Jadi intinya Ibu siapkan IELTS dan LOE supaya bisa menghindari yang TBS gitu ya. Tapi kalaupun enggak ya persiapkan TBS-nya. Jadi porsi bedanya di IELTS saja. Dan kemudian prosedur ya. Prosedur LOE-nya seperti apa di input. Kalau yang Prancis kemarin itu sebelum wawancara harus udah di input. Kalau yang di Jepang ada juga yang Hiroshima.
itu prosesnya itu daftar di kampus Hiroshima-nya dulu. Nah, biasanya umumnya gitu ya. Kalau yang co-funding itu daftar kampusnya dulu. Nah, habis itu nanti LPDP-nya. Nah, kalau yang Perancis gitu. Daftar dulu di IV. Kalau mau daftar co-funding LPDP France, IV yang mitranya LPDP. Habis itu nanti kirim screenshot-nya ke LPDP bahwa udah daftar di IV-nya. Jadi gitu. Jadi umumnya ya daftarnya di kemitraan dulu, baru nanti tunjukkan bukti pendaftarannya ke LPDP. Nah, itu mungkin perbedaannya. Secara umum syarat administrasi sama gitu ya, kayak adanya riset proposal, komitmen. Tapi kalau sekarang katanya digabung ya satu esai. Oke, barangkali itu. Oke, baik. Udah sidik. Ini sudah ada dua yang resen ya. Ibu Meza Putri dan Pak Sahid Ridho. Kebetulan Ibu Meza duluan yang raise hand. Dipersilakan Ibu Meza Saputri. Baik, sebelumnya terima kasih Uni Arya. Sebelumnya perkenalkan saya Meza Saputri. Izin bertanya, udah Sidik terkait pembiayaan dari co-funding ini sendiri. Sebelumnya udah Sidik tadi menjelaskan bahwa co-funding ini itu pembiayaannya dari LPDP dan juga dari pihak kampus. Eh, karena saya juga belum membaca terkait buklet untuk co-funding ini sendiri. Mungkin nanti juga akan saya baca gitu. Saya ingin bertanya terkait bagaimana sistem pembiayaan dari co-funding ini sendiri gitu. Apakah mungkin sama seperti jenis beasiswa parsial itu dibiayai separuh untuk hourly gitu. Lalu separuhnya lagi mandiri gitu. Atau kalau untuk co-funding ini sendiri separuh dibiayai oleh pihak LPDP dan separuh lagi oleh pihak kampus. Mungkin seperti itu pertanyaannya udah Sidik dan Uni Arya. Terima Dari kasih Bu saya seperti itu. Meza. Terima kasih. Baik, silakan udah sidik untuk menjawab pertanyaan dari Bu Meza. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Uni Meza. Ya, untuk co-funding ini beda dengan apa tadi namanya parsial. Nah, kalau parsial kan kita bayar sendiri sebagian kan. Nah, kalau co-funding ini ya ibarat kayak full, tapi bagi dua dengan mitra gitu ya. Kalau ini co-funding Prancis ini seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada nggak di sini? Ya, itu dibiayai eh, visanya dan kemudian asuransi beberapa bulan pada saat datang. Tapi umumnya LPDP akan kasih tunjangan keluarga, kemudian biaya bulanan, uang buku gitu ya. Nah, ya satu lagi untuk yang di Prancis mereka akan biayai labor gitu ya. Kalau labor mereka akan biayai, misalkan seperti itu. Asuransi perjalanan awal mitra yang akan bayar. Jadi umumnya nggak terlalu banyak mitra bayar. Yang lebih banyak itu LPDP gitu ya, umumnya gitu. Karena biaya bulanan, tunjangan keluarga, LPDP bayar gitu. Yang penting kan itu ya, nah, insya Allah lah bisa bertahan gitu, ketika di luar negeri. Itu barangkali. Ya, gimana Uni Meza? Ya baik, terima kasih udah Sidik dan Uni Arya sangat membantu untuk jawabannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini uh, udah Sahid Ridho atau Pak Sahid Ridho untuk dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Uni Arya. Udah Sidik, Nio tanya, kalau yang di Prancis itu co-fundingnya kemarin bukanya cuma sekali ya, dah. Yang LPDP France ya. Uh, di luar itu apakah bisa kita tetap uh, mendapatkan co-funding atau seperti apa untuk yang LPDP France? Kemudian yang kedua, untuk masa studi awal di Prancis itu di bulan apa ya kita daftarkan untuk di sistem pendaftaran LPDP, karena LPDP sekarang kan ada LPDP tahap 2. Kalau seandainya kita tetap ingin masukkan kampus Prancis, rencana saya juga mau coba ke Bordeaux, tapi apakah karena dia tidak ada dalam list universitas yang diunggulkan ya di LPDP, apakah itu memungkinkan atau seperti apa? Mungkin mohon penjelasannya
udah sidik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih udah Sahid. Untuk pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Uda Sidik. Ya, untuk pertanyaan pertama, pendaftaran di kampus Prancis itu umumnya di bulan Februari ya, Februari. Tapi ada beberapa itu kayak, eh, oke, ada dua ya. Februari satu, habis itu di musim panasnya. Musim panas itu kayak Juni kemarin gitu ya. Ya, jadi program LPDP ini dia akan menyelaraskan eh, opening call, apa namanya, jadwal admisi sesuai dengan ini, mitra mereka. Misalkan di kampus Prancis, di musim panasnya tanggal berapa bakalan menerima mahasiswa. Nah, itu kan. Nah, kalau yang Prancis itu dia ada dua, yang entah fall itu musim musim gugur atau musim panasnya gitu ya. Tapi kemarin tuh ada yang Juni, ada yang masuknya September, ada yang Februari. Nah, gitu. Jadi, insya Allah akan disesuaikan sama LPDP. Jadi, program LPDP buka co-funding misalkan bulan Juli, pasti akan disesuaikan dengan kampus mitra mereka, gitu. Nah, yang kedua, kalau misalkan nggak ada program yang di list di eh, apa namanya data apa namanya universitas unggulan, yang saya ketahui kita bisa mengusulkan universitas kalau kita dapat LOE. Kalau jika nggak ada pula universitas di reguler, apa namanya, eh, list perguruan universitas luar negeri. Nah, jadi kita dapatkan LOE-nya dulu, itu kuncinya. Nah, itu yang saya ketahui ya. Nah, em, apalagi itu ya barangkali ya. Jadi yang pertama, eh, jadwal admisi itu sudah disesuaikan dengan program LPDP co-funding manapun. Dan kemudian yang kedua, nanti kalau Mas udah dapat, udah dapat LOE-nya, nanti bisa diusulkan untuk eh, pada saat di akun itu mau mendaftar, nanti bisa diusulkan universitasnya kalau udah ada LOE gitu. Udah. Oke, terima kasih banyak, Dasidik. Hmm. Berarti Hmm. kalau untuk yang co-funding yang LPDP Friends itu berarti memang bukanya cuma sekali setahun ya, yang baru Iya, selesai iya, di bulan. Oke. sekali aja. Tapi ada beberapa itu yang Dokter France, LPDP co-funding France, satu lagi yang Dokter Paris Saklai, satu kampus. Oke, tapi Bordeaux nggak tidak masuk ya. Bordeaux masuknya cuma LPDP France ini aja ya. Ya, Oke, oke. Terima kasih banyak Dasidik atas ya, informasinya sama. dan ya. Ya, Terima kasih ya. juga untuk udah Sahid. Udah Sidik, ini ada lagi nih pertanyaan yang di dalam kolom kolom chat dari Uni Yeni atau Ibu Yeni Edman Nazar. Assalamualaikum, udah izin bertanya untuk riset proposal S3, sebaiknya riset yang sudah pernah kita lakukan seperti kelanjutan tesis atau new method. Jika saya mengambil riset dengan yang metode yang belum pernah saya lakukan, apakah sangat berat atau malah bagus untuk belajar saat doktoral? Terima kasih sebelumnya udah. Oke, terima kasih. Nah, eh, kalau jadi tahapan S1, S2, S3 itu beda. Kenapa dia S1 sama 4 tahun, S2 tuh kenapa dia 2 tahun, dan S3 kenapa lebih dari 2 tahun ya gitu ya. Nah, jadi filosofinya itu anak PhD itu memang harus mengetahui, dia paham betul apa seluk-beluk penelitiannya. Walaupun itu metode baru gitu ya. Nah, di sana kita belajar cepat. Nah, dibandingkan ketika kita S1 dan S2 dulu, kita belajar mandiri. Kita ibarat leader dalam proyek tersebut. Kita dikasih proyek kerjain, disuruh sama profesor. Jadi ibarat kalau new method itu berat, mudah, nah itu tergantung kita. Bagaimana kita belajar. Nah, pengalaman ketika belajar di Jerman ya, memang dilepas saja gitu sama profesornya. Dikasih solusi itu ketika mungkin ya lewat email aja bisanya rapat sekali 2 bulan, sekali 2 pekan, dan ketika nggak tahu dia tanya ke yang lain gitu ya. Misalkan ada juga di labor itu kayak teknisi dia tanya.
kemudian profesor lain yang project itu collab dengan profesor di labor, Profesor A dan Profesor B dari lab lain, nah itu dia tanya. Ataupun sama mahasiswa lain. Jadi intinya eh, baru apa enggaknya metode tersebut, yang penting kita rajin bertanya dan berdiskusi. Nah, itu budaya ketika belajar di sana. Dan itu luar biasa ya. Kalau bisa anak PhD itu efisien. Kalau mengerjakan sesuatu efisien, kalau bertanya memang benar-benar dipikirkan apa yang bertanya. Kalau terlalu banyak bertanya yang simple sama profesor, mungkin kita nggak dilanjutkan penelitiannya gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi baguslah new method. Nah, di sana kita memang belajar, memang benar-benar PhD gitu ya. Nah, apalagi eh, rasanya apapun itu ya, metode lama, metode baru, PhD itu berat ya. Nah, PhD itu berat, tapi insya Allah kalau kita terus melangkah, punya teman bertanya, kemudian bagus progresnya untuk disampaikan di rapat 2 pekan. Nah, insya Allah kita bisa melaluinya ya. Bisa juga kelanjutan ya atau yang berkaitan risetnya gitu. Ya, intinya kita ngerti apa yang akan dijalankan ya gitu. Gitu aja sih. Hmm. Oke, terima kasih udah sidik. Ini mungkin pertanyaan saya juga kali ya udah ya. Izin bertanya. Ini sebenarnya mungkin ada beberapa dari kita ini belum yakin atau gimana masih ragu-ragu. Itu kapan sebenarnya muncul keyakinan bahwa LPDP adalah yang jalan yang baik untuk udah sidik dalam melanjutkan S3 dah. Dan apa tantangan terbesarnya? Dan kalau hari ini Bang Sidik diminta mengulang proses LPDP tersebut, tadi mungkin sudah diceritain sekilas ya. Eh, tapi apa namanya? Apa yang akan dipersiapkan paling awal, Bang? 3 hal apa yang disiapkan yang paling awal? Itu mungkin itu dah. Hei, izin bertanya ya, Zah. Boleh, boleh, boleh. Ya, makasih atas pertanyaan. Jadi intinya apa yang perlu dipersiapkan, kemudian apa yang membuat kita tuh yakin bisa lolos di LPDP, kira-kira Ah, gitu. iya, siap. Ya benar, benar. Ya, intinya LPDP itu mencari orang-orang yang punya kontribusi Ya. real untuk Indonesianya gitu kan, dan nggak muluk-muluk. Contohnya mungkin saya pribadi itu kan, pulang dari Jerman kita ngajar anak SMA di sekolah ya, fisika masih linear ya, nggak ngajar seni budaya. Kalau seni budaya mereka akan bertanya-tanya tentunya. Jadi kita punya nilai di situ. Nilai kita pertama kita udah kontribusi apapun itu. Kemudian yang kedua kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai awardee untuk menyelesaikan kuliah kita. Eh, dan kemudian yang ketiga kita punya rencana masa depan. Ya, yang penting syarat-syarat itu udah terpenuhi, kita optimis kita bisa lulus gitu ya. Setiap apa yang udah kita lakukan. Kalau diceritakan pada saat saya 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu lah ketika sekolah. Saya ini biasa-biasa aja mediocre, nggak pernah ranking 1, 2, 3 malahan gitu ya. Paling tinggi selama umur hidup saya ranking 6. Gitu ya. Ranking 6 itu pun SMP. Gitu kan. Intinya kita optimis, Yes, ya. bergerak melangkah terus, mau belajar, jauhkan apa namanya perkataan-perkataan orang lain yang Ya, mau benar. keluar kuliah negeri, orang tuanya aja seperti ini seperti itu gitu kan. Yang penting kita berusaha, kita punya benteng untuk menjauhkan diri kita itu down terus. Nah, jadi syarat pertama untuk mendaftar LPDP tentu kita siapin bahasa Inggris dulu. Bagi yang sudah punya basic kita lanjutkan. Tapi yang belum ya kalau belum punya sertifikat tinggal daftar gitu ya. Kalau kemarin itu kan cuma ulang-ulang aja, saya nggak perlu les di apa namanya tempat lembaga bahasa Inggris gitu ya. Cuma ngulang pribadi saja karena udah les pula di ketika persiapan ini dulu sebelum persiapan keberangkatan. Dan kemudian kalau mau S3 tentu siapkan proposal risetnya gitu ya. Tapi itu harus sejalan dengan LOE kita. Kalau mau dapat LOE dulu gitu ya.
Tapi kalau misalkan kita langsung mau daftar, ya silakan buat riset proposalnya dulu gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita dapat universitas, beda lagi ininya, risetnya gitu ya. Ya, kita menyesuaikan gitu ya. Jadi eh, kalau mau dapat LOE dulu, selaraskan riset proposalnya dengan LOE. Kalau Benar. mau langsung daftar, buat aja risetnya dulu, dan kemudian ikutin arusnya. Nanti kalau misalkan beda risetnya, ikutin aja gitu ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, sangat ini ya, menginspiratif banget ya teman-teman semuanya nih. Ayo Hmm, berjuang ya. mendapatkan LPDP ya. Semangat nih. Kita contoh kepada Uda Sidik. Udah Riko nih udah resen juga nih udah Sidik. Ah, silakan dari Riko. Ya, mau bertanya juga nih. Eh, Pertama kan menarik nih, profil Dasidik ternyata memotivasi ya. Tidak hanya kalau dia harus orang hebat-hebat ya, dapatkan beasiswa. Cocok lah. Eh, Pertama penasaran dengan itu, udah. Kalau udah memilih Jerman, kemudian Nata pilih Prancis. Kebanyakan kawan-kawan kalau lihat S2-nya mungkin di Inggris, S3-nya balik ke Inggris lagi gitu kan. Ya benar. Mungkin pertanyaannya bagaimana udah dulu, mungkin ketika S2 pindah ke Jerman menyesuaikan dirinya, lagi membawa keluarga, istri, dan anak. Itu nggak tahu, saya nggak tahu tuh bola. Kemudian nanti rencana nanti ke Prancis gimana sih persiapannya? Istri dan anaknya, dua orang lah ya. Kemudian nanti mungkin kawan-kawan yang belum tahu mungkin saya jelaskan juga tentang pembiayaannya dah. Kan insya Allah cukup sebenarnya, cuma kan mungkin digambarkan dikit sebagaimana cukupnya gitu. Bahkan saya mikir kalau untuk kita dapat beasiswa S3 PDP ini, kalau single sayang sekali. Bahkan ada family allowance-nya ya, rugi gitu. Nah, makanya kalau cuma nikah pun sayang sekali. Ada anak satu, ada 25% lagi ya gimana gitu sih. Dak. Iya benar. Memotivasi kawan-kawan. Yang penasaran sih itu lah persiapannya ke Eropa. Biar tahu juga kadang kalau mau kuliah ke Australia kan karena jurusannya susah atau gimana. Mungkin ke Eropa pertimbangannya. Mungkin sedikit iklan ya, iklan. Untuk karena tadi tertarik dengan pernyataan Dasidik memang kita butuh bahasa bahasa yang sertifikat bahasa ya itu tiket pertama kalau misalnya apalagi yang bukan afirmasi ya kalau misalnya kurang aja band score-nya kita nggak akan lulus gitu. Walaupun kita punya penelitian yang bagus aku cari kalau dapat LOA pun nanti kita daftar kampus butuh sertifikat bahasa Inggris ya deh jadi nanti kita coba melihat apakah memungkinkan nanti membuat semacam komunitas belajar IELTS khusus untuk speaking misalnya kan, untuk latihan-latihan ngomong karena dia butuh latihan-latihan. Tapi kalau Bapak Ibu atau Dauni mau tetap les tidak boleh juga boleh. Tapi kalau misalnya memungkinkan dalam satu komunitas dia belajar bersama ngumpul itu lebih ada tambahan gitu. Karena dulu saya sebelum dua juga punya komunitas, cuman udah pada dapat LPDP semua udah bisa lagi. Nah, sekarang mau persiapan S3 mungkin coba untuk membuat komunitas lagi. Jadi eh, mau share linknya nanti kita lihat karena kita punya divisi persiapan bahasa Inggris ya. Kemarin udah buat Iya. program kemarin untuk umum. Sekarang kita coba buat untuk khusus untuk benar-benar teman-teman yang serius gitu. Dan harapannya memang per komunitas ya, apakah memungkinkan di Padang, kecamatan mana gitu. Tapi kalau enggak online pun nggak berhasil sebelum-sebelumnya. Hanya titip iklan dan dua pertanyaan dan sidik kehidupan dan pasti dana-dananya cukup mak gitu. Apalagi bawa dua anak misalnya tiket Iya, asuransi. benar. Silakan Dasidik. Oke, makasih udah dari Ko atas pertanyaannya. Alasan eh, Sidik pilih eh, Jerman, Prancis atau negara Eropa yaitu linear dengan bidang saya. Ya. Fisika itu umumnya bagus, apa namanya? eh, karena itu dari memang ilmuannya datang dari Eropa gitu ya. Anggap contohnya saja Albert Einstein. Gitu. Albert Einstein, kemudian kalau di Prancis ada De Broglie, yang kalau teman-teman pernah belajar fisika dulu ya, ada persamaan dualisme gelombang De Broglie. Jadi master
masterpiece-nya itu ada di sana gitu. Makanya pilih di sana dan peraih Nobel banyak di Eropa. Yang 2023 itu dapatnya ada di Swedia ya, perempuan ya, Anne Wille. Kemudian kalau ya profesor-profesor yang dapat Nobel yang di Amerika pun itu mereka dari Jerman gitu ya. Nah, jadi memang saya ingin belajar gimana pola pikir mereka dan kemudian budaya riset mereka gitu ya. Memang di Jerman itu budaya risetnya, Masya Allah, grafik itu mereka munculkan dari Python, nggak grafik dari alat ya. Nah, kalau kita kan misalkan tes material ke ITB misalkan. Nah, grafik itu dapat dari alat, dihasilkan dari alat umumnya gitu kan. Tapi kalau sekarang kita udah bisa lah belajar nggak nggak dari apa website. Kita bisa belajar dari AI gitu kan. Kita bisa generate kodenya, habis itu munculkan grafik yang bagus. Tapi kalau mereka itu memang paham seluk-beluknya gitu ya. Mereka memang ahlinya filosof kayaknya ya. Teman saya yang belajar ke sana itu memang ahli filsafat bagus di sana di Jerman. Jadi mungkin itu akar di mana fisika dan sains itu berkembang di Eropa sana ya. Kalau dibandingkan dengan Inggris ya, kalau dibanding-bandingkan sedikit hampir tidak ada peraih, mungkin satu atau dua peraih Nobel ya fisika di Inggris, apalagi di Australia hampir nggak terdengar. Tapi kalau di New Zealand ada satu ya perempuan. Nah, jadi mending pergi ke tempat sarangnya saja, gitu kan. Alasan kedua memang syarat nggak terlalu ribet sih. Ya, syarat-syarat yang nggak terlalu ribet tuh ya kayak di negara-negara Commonwealth, UK, termasuk di Jerman. Salah satunya bahasa Inggris ya, karena mereka bahasa ibunya itu bahasa daerah, bahasa ibu mereka, Jerman, Prancis. Kalau milih Asia, nah, banyak tesnya, ada tes tulis, tes kalau misalkan fisika yang mau daftar dokter, itu tesnya ada matematika lagi. Memang bagus sih, cuma memang mereka jagonya di sana ya kalau Cina. Ya kita bersaing dengan orang yang jago di sana. Kalau di Jerman kita butuh eh, apa namanya hasil riset dan kemudian bagaimana pengalaman riset itu sudah cukup untuk menunjukkan kita itu punya kapabilitas di bekerja di lab mereka. Jadi intinya kalau dibedakan ya, ada juga mahasiswa Cina yang ke Jerman, tapi ya beda-beda. Nggak nggak seideal tes yang mereka lakukan di Asia gitu ya. Tetap mereka masih kelimpungan ya, apa namanya masih nggak bisa bersaing orang-orang Cina ketika di Jerman. Banyak yang ngulang juga bahan, ya sampai 3 kali ngulang mata kuliahnya. Ada mata kuliah kuantum gitu kan. Itu yang teman-teman dari Cina itu hampir nggak pernah lolos sekali. Nah, pasti ngulang, wajib ngulang gitu ya. Kalau ini, ya jadi intinya beda-beda. Eh, Kenapa saya pilih Eropa ya? Salah satu alasannya tadi memang sarangnya ahli ilmuwan fisika ada di sana dan budaya riset mereka cukup eh, apa namanya cukup amazing lah untuk dipelajari. Nah, kemudian eh, persiapan penyesuaian misalkan ke luar negeri. Ya persiapannya itu nanti kalau misalkan Bapak Ibu dapat tiket untuk ke luar negeri untuk belajar. Jadi persiapan paling utama itu ya administrasi visa, gitu kan. Kalau di Prancis kita butuh dana kalau mau bawa keluarga itu kayak 2.300. Tapi umumnya setelah disampaikan sama teman-teman IFI, pihak mitra Prancis, itu bisa kok bawa keluarga gitu kan. Nah, eh, nggak disebutkan berapa anaknya, 5 gitu kan. Tapi kalau semakin banyak anak tentu butuh biaya banyak, apalagi keberangkatan di sana. Dan kamar itu biasanya kalau di Jerman itu butuh misalkan satu orang butuh 18 meter kuadrat luasnya. Jadi harus ditotalkan lah berapa jumlah anak, harus segitu jumlah eh, luas ruangannya. Dan kemudian kalau mau ke Jerman itu istri harus ada sertifikat bahasa Jerman. Kalau Prancis enggak. Nah, jadi itu harus aware. Jangan sampai istri tinggal dulu, kita udah berangkat. Nah, itu nggak enak ya. Bagusnya memang sama-sama berangkat. Jadi kita tahu persyaratan visa. Kalau di Prancis itu butuh nggak syarat sertifikat bahasa Prancis? Nggak.
Kalau Jerman iya, jadi harus dipersiapkan. Tapi levelnya nggak terlalu kayak B2 gitu ya, 6,5 nggak. Levelnya A1 kalau nggak salah kalau di Jerman. Nah, jadi persiapannya itu kayak divisa dan syaratnya apa. Dan kemudian yang kedua, ada block account kalau di Jerman. Kalau mau pergi ke Jerman harus ada block account. Di situ nanti ada bukti keuangan dikirimkan ke rekening kerjasama dengan visanya Jerman. Itu rekeningnya beku, nggak bisa ditarik. Setelah ditransfer itu misalnya 10.000 atau 11.000 euro sebagai bukti kesanggupan finansial selama setahun. Itu untuk sendiri tuh 11 euro. Baru nanti istri dan anak ada juga digabungkan ke rekening beku tersebut. Jadi totalnya kayak 20 atau 30 ribuan lah. Jadi ada syarat finansial. Tapi kalau di Australia nggak tahu ya. Kalau di Australia apakah nggak pakai rekening beku? Saya nggak tahu juga. Kemudian kalau di Prancis itu nggak pakai rekening beku, hanya menunjukkan kayak sertifikat beasiswa gitu ya. Oh berarti ini cukup. Jadi kalau nggak salah tadi udah saya sampaikan kalau bawa keluarga cukup penghasilan itu kayak 2.300 ya. Kalau LPDP kurang 50 lagi. Ini mau saya telusuri nih gitu ya. Apakah cukup apa enggak? Tapi kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya bisa kok bawa keluarga gitu ya. Karena biaya yang dikasih sama LPDP itu sebulan bisa lebih karena asuransi kesehatan kan nggak ditambahin dengan yang 2.250 gitu itu maksudnya. Jadi persyaratan tentang dana, kemudian syaratnya istri dan anak itu dibawa apa kayak sertifikat bahasa di Jerman itu ada, Prancis enggak. Itu yang saya ketahui kalau di negara Eropa lainnya kayak Italia mungkin nggak juga ya mungkin, tapi bisa dicari ya. Eh, itu kira-kira. Kemudian yang perlu disiapkan ya paling ya kayak pakaian ya gitu ya. Kalau makanan ya insya Allah asal lapar makan gitu ya. Nah, nggak perlulah harus ada rendang terus ya. Kemudian rincian dana. Nah, rincian dana kalau di co-funding LPDP em, harus oke. Di LPDP itu ada biaya bulanan. Biaya bulanan itu 1.500 euro. Kemudian asuransi uang buku per tahun itu 10 juta ya. 10 juta nanti dikonversi ke euronya. Nah, kemudian nanti ada biaya tesis itu nanti dari LPDP ya. Kalau biaya lab itu nanti dari LPDP dari mitra kampusnya. Kemudian tesis, penulisan tesis kalau misalkan labnya itu oh berarti labnya biaya untuk lab itu dari Prancis ya. Berarti tesis nggak dari LPDP lagi. Nah, ya. Kemudian biaya allowance pertama nanti datang apa SA ya. Nah, biaya pertama ketika datang ke negara tujuan itu kayak 2 kali lipat uang bulanan. Misalkan saya dapat 1.500 kan di Prancis nanti dikasih 2 kali lipat jadi 3.000 untuk keperluan pada saat datang nanti di negara tujuan. Habis itu kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu udah uni lulusnya cepat dari tanggal yang ditentukan LOG, nanti ada bonus-bonusnya gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ada bagusnya juga kita pulang cepat, ada bagusnya juga kita pulang lama. Ya. Pulang lama, ilmunya lama. Maksudnya ilmunya lama itu apa ya? Eh, Dapat lebih banyak dapat pengalaman juga gitu ya. Kemudian nabungnya banyak juga gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ah, ya, rincian dananya kalau di kampus France tadi udah dibilang juga visa dibayarkan termasuk komponen-komponen kayak konsultasi gitu ya. Habis itu visa anak istri kita pribadi yang akan bayar. Kemudian nanti asuransi awal itu dikasih juga. Eh, jadi intinya di situ semua tentang visa lebih banyak gitu ya. Karena memang visa ini agak ribet juga persiapan awal, paling awal sebelum kita nanti tiba di kampus tujuan. Barangkali itu dari mungkin ada yang lupa dari pertanyaannya. Iya, mantap. Ya. Udah lengkap sekali ya Dariko ya. Iya, Dariko ada yang Ya, ingin sampaikan? sih. Cukup, cukup, cukup.
Ria, kasih udah sedikit. Oke, eh, ini karena berhubung waktunya sudah apa ya, sudah selesai ya. Jadi kita sangat berterima kasih sekali sama Uda Sidik atas waktunya, keterbukaannya, pengalaman, strategi dan pembelajaran yang dibagikan kepada kita. Semoga seluruh proses udah Sidik udah PK apa belum nih? Udah masuk PK ya? Belum lagi Oh Uni, belum ya? Oke. belum. Ya, Nanti mm, semoga lancar ya PK-nya, terus kemudian studi Bang udah sidik semoga diberikan kemudahan, semoga diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan. Semangat untuk mencapai PhD. Ya udah sidik ya. Dan semangat tentunya juga kita untuk berharap Bapak Ibu Unawudi yang ini juga yang lagi daftar ya. Semoga iya Allah lagi berikan daftar ya. lulusnya. Semoga nih semua pejuang-pejuang LPDP ya. Dan tentunya kita juga berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh nantinya dapat kembali memberikan manfaat ya. Tentunya berkontribusi untuk Indonesia. Ya udah sidik ya. Kepada Bapak dan Ibu atau udah Uni, seluruh teman-teman yang yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah membersamai kita dari awal hingga akhir. Saya berharap setelah Zoom ini kita tutup, kita tidak hanya bawa motivasi ya, karena motivasi tanpa langkah pertama akan berhenti menjadi keinginan. Jadi dicoba setelah kegiatan ini tentunya ada langkah nyata yang akan Bapak Ibu atau udah Uni mulai ya. Mungkin sambil melihat kembali apa tadi tips and trick yang dari udah sidik, bagaimana cara apa namanya mempersiapkan IELTS yang tadi sudah juga di-share sama udah Riko juga untuk bergabung ya. Itu adalah ikhtiar-ikhtiar kita ya untuk mencapai atau memperoleh beasiswa LPDP. Akhirnya saya Arya Wahyuni sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu udah Uni, teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila selama membersamai ada terdapat kata, sikap maupun yang penyampaian yang kurang berkenan. Semoga pertemuan malam ini memberikan manfaat dan tentunya semakin banyak putra-putri Sumatera Barat ya dan Indonesia memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan terbaik melalui beasiswa LPDP. Jadi tidak perlu menunggu merasa siap untuk memulai karena seringkali kesiapan justru terbentuk setelah kita mulai setelah berani memulai ya. Terima kasih. Saya tutup kegiatan kita malam ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga sukses untuk kita semuanya. Mungkin kita tutup Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Terima terima kasih, kasih ya. Sidik, Miriam, kasih banyak. Sama-sama, Sama-sama, terima Beriko, kasih. Sukses semuanya. selalu. Sukses selalu, sehat selalu Iya, ya. Izin di ya, lift ya, Deriko ya. ya. Nanti minta videonya di Prancis ya. Mau kumpulin video-videonya dah yang di Ah ya, Jerman belum insya dah. Oh Postingan iya, postingan nanti biar oh motivasi iya, kawan-kawan kayak apa sih Jerman oh iya lupa S2-nya. lupa. Oke, ya, ya Apa benar ya insya Allah. udah sidik. Diposting Ya, pas kegiatan-kegiatannya santai di aja lah ya. platform. Iya. Nah, ya, Ya. ya, ya, insya Allah. Semoga kita motivasi juga nih ya. Semoga ada yang Hmm, ngikutin jejak Dasidik ke Jerman ya. Ini Perancis ya. sekarang ya, yang S2 Terus Iya, lagi yang mengenai Prancis. Eiffel nanti. Oke. Saya pamit ya. Udah Sidik, udah Riko, Bapak Ibu semua, udah Uni semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup Zoom-nya. Terima kasih, Desi.